supaya cerdas bermedsos, karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Habib Rizik dicari-cari kesalahan sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. Ustadz Somad bisa jadi itu di SMS dan saya hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca baru aja tadi. Bela HRS, UAS diteror. Selamatkanlah ulama kita ya Rob. Umat Islam siap jihad bela ulama. Ustaz Mahir tak masuk, Ustaz Gus masuk, nampak tahu tak lama lagi. Saya ini paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustaz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Tak takut saya. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya diancam-ancam. Belum kenal kan sama. Dapat WA peringatan karena bela HRS, UAS. Saya paling pantang ditakut-takuti. Dah jelas? Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti 20-30 tahun akan datang, yang mengawasi saya itu akan bercerita ke cucu mereka. Waktu itu mereka sudah tua di ruang ICU. Mereka akan cerita ke cucu mereka. Cucu-cucuku dulu di Pekanbaru ada seorang ustadz namanya Abdul Somad. Kami kasih dia duit, tak diterimanya. Kami kasih dia mobil, tak diterimanya. Kami takut-takuti dia. Kami cari-cari surat nikahnya di kantor gua. Kami cari-cari atap rumahnya, kami foto pakai drone. Tak takut juga dia, nah. Ceritakannya cucu-cucunya 30 tahun akan datang. Ada rupanya manusia macam itu, nah. Bukan di buku, bukan di kertas. Nyata orangnya, pernah jumpa kami, nah. Nangis dia cerita. Itu yang mau saya sampaikan. Lewat perbuatan saya, lewat tindak tanduk saya. Banyak jamaah yang takut. Jamaah mau saya ini tenang-tenang saja. Kami tak mau Ustaz dicaci maki, Ustaz. Kami sedih melihat Ustaz dibuli, Ustaz. Paham saya, mengerti saya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita melihat gejala-gejala yang aneh dengan banyaknya orang-orang gila yang bertebaran dan mengancam para ulama, para aktivis. Bahkan sebagian telah melakukan perilaku tindakan pidana dengan membunuh, dengan menyakiti, dengan melukai, dan dengan langkah-langkah yang sangat tidak manusiawi. Sebab zalim kepada ulama juga bermacam-macam. Anda ikut-ikutan komentar di WA Anda jahat juga tanpa Anda sadari. Makanya sudahlah nih kunci. Kalau ada pesan-pesan WA atau apapun yang sifatnya menjelek-jelekan tokoh ulama atau ustadz, sudahlah Anda tutup saja. Jangan sampai Anda ikut-ikut komentar. Naudzubillah. Pernah dulu ada seorang ustadz, Allah yarham, sudah meninggal, maka kita berani sebut, Allah yarham Kiai Zainuddin MZ.
orang soleh, orang baik. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan mengaku-ngaku begini-begini. Lah kok ada yang percaya? Kalau saya dengar nggak mungkin, mustahil. Secara zahir akal dia adalah seorang, ternyata bohong juga. Perempuan ngaku dia didatangi, dia begini-begini. Fitnah begitu itu. Kalau hati anda benar, nggak akan mungkin prasangka buruk. Lah zaman sekarang ini media sosial ini merusak orang. Sebelum terjadi pembunuhan, kita sudah sering membunuh para ulama dengan menfitnah. Itu kan lebih dahsyat lagi, bahkan lebih kejam daripada membunuh. Kan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah, anda ikut menyebarkan fitnah Habib Fulan, kita katakan Ustadz Fulan begini, Kiai Fulan begini, anda itu membunuh juga tanpa sadar. Jadi kita ini sudah memang mau masuk wilayah kotor kita saat ini, wilayah gampang komentar. Hati-hati, bukan gampang komentar, gampang baca yang tidak baik. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ayat 9-nya. Bahkan di ayat 9 disebut orang munafik mencoba menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Orang-orang munafik itu dia mencoba mengelabui Allah dan dia mencoba menipu orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah orang Islam, berada di tengah-tengah orang beriman. Disebutkan di antara sifatnya, Quran surah kedua ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir, support, baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan, kami dengan mereka cuma bercanda saja, kami isi condongnya kepada kalian. Hanya saya ingin ingatkan pada anda, ketika anda akan bergerak seperti itu, kata Al-Quran, anda akan berhadapan dengan orang munafik. Gelora.com. Ustadz Abdul Somad atau UAS terang-terangan membela Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Dia mengaku tidak takut meski sudah ada pesan WhatsApp yang mengingatkannya jangan berpihak. Kemarin saya dapat WA, isinya mengingatkan beberapa ustadz sudah masuk tahanan. Besok-besok saya katanya yang bisa saja ditahan. Ungkap UAS dalam kanal YouTube di akun pribadinya Jumat 11 Desember. Dapat pesan itu UAS mengaku hanya senyum. Ditegaskannya, dia tidak pernah takut dengan ancaman siapapun. Dia hanya takut kepada Allah. Saya paling pantang ditakut-takutin, ujarnya. Dia kemudian menceritakan saat Pilpres 2019. Saat itu dia ditakut-takutin, jangan berpihak. UAS mengaku tidak kenal Prabowo Subianto yang saat itu jadi capres berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dia melanjutkan, ketika itu dia diancam bila berpihak akan dibuka semua aib-aibnya. Rubah UAS difoto dari atas pakai drone, sampai ada petugas kantor urusan agama menangis memegang lutut UAS dan mengatakan semua surat sudah mereka pegang dan akan dibuka kalau berpihak. Menangis bapak dari KUA dan meminta saya tidak berpihak agar aib saya tidak dibuka. Apa yang terjadi? Berpihak saya kepada Pak Prabowo, menunjukkan kalau saya melawan. Saya tidak takut, tuturnya. Begitu juga dengan Pilkada Medan. UAS merasa tidak ada urusan dengan orang Medan. Tiba-tiba 28 November 2020, ada orang datang dan membawa pesan dari Jakarta. Katanya UAS jangan berpihak. Karena merasa diancam, UAS langsung kontak Akhyar Nasution dan bilang tidak bisa ke Medan karena diikuti orang. UAS malah mengajak Akhyar dan serta timnya. Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya.
hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahanam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti. Sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. 3. HRS mau ditangkap. Ada yang SMS ke UAS. Hati-hati Mat, nampaknya kau tak lama lagi. Ulama Kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS menanggapi status tersangka yang disematkan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, penyidik menetapkan Habib Rizik tersangka kasus penghasutan dan melawan petugas dan akan ditangkap karena 2 kali mangkir surat panggilan. Dulu zaman nenek kita, yang hilang itu Jarum, sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan sampai tidak ada lagi pasal yang tidak bisa menjeratnya. Dicarikan pasal keramaian, ujar UAS dalam sebuah tayangan video yang dikutip pada Jumat 11 Desember 2020. UAS juga menanggapi sejumlah ulama yang telah dulu dijadikan tersangka dan ditahan polisi. Di antaranya, Sugi Nur Harja alias Gus Nur yang ditahan Bariskrim atas kasus dugaan ujaran kebencian, dan Ustadz Mahir Atwalibi alias Sony Eranata terkait kasus ujaran kebencian yang bernuansa sara. Ustadz Gus Dur udah masuk, Ustadz Mahir udah masuk penjara. Nanti ada yang SMS saya lagi. Hati-hati Mat, nampaknya kau tak lama lagi, sambungnya. UAS pun mengaku tidak takut dengan ancaman yang dilayangkan kepadanya. Bahkan pada 2019 silam, dirinya juga sering mendapat ancaman oleh orang yang tidak dikenal. Saya ini paling pantang ditakut-takutin. Waktu 2019 ditakut-takutin orang. Hati-hati kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka aibnya. Saya tidak kenal Pak Prabowo tuh, saya enggak tahu tapi semakin diancam, pungkasnya. Seperti diketahui, Habib Rizik sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan. Selain Rizik, 5 orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ketua Panitia Haris Ubaidillah, HU, Sekretaris Panitia Ali bin Alwi Alatas, A. Penanggung jawab Maman Suryadi MS, penanggung jawab acara Sabri Lubis SL, dan Kepala Saksi acara Habib Idrus HI. Keenam tersangka itu sudah dilakukan pencekalan untuk berpergian ke luar negeri selama 20 hari. Surat permohonan pencekalan sendiri dilayangkan pada 7 Desember 2020. Selain pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan, Habib Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Sementara itu, 5 tersangka lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Supaya cerdas bermedsos, karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Habib Rizik dicari-cari kesalahan.
Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. Ustaz Somad bisa jadi. Tadi SMS saya tadi. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi. Saya baca. Baru aja tadi. Mat kata dia. Ustaz Mahir dah masuk, Ustaz Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi. Saya ni paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang. Hati-hati, kalau sampai Ustaz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Tak takut saya. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama. Berikut komentar dari warganet. Melanggar prokes juga. Aneh kali negeriku, ujar Wati. Rupanya upaya adu domba PKI sedang gencar-gencarnya dilakukan, ujar Susanto. Jaga ulama semua, ujar Heru. Kesabaran ada puncaknya, ujar Mulai berkata. Paling ngintel yang berbekal potongan YT, ujar Gue Gecep. Ketika amar ma'ruf pasti semua teman suka dan sayang kepada kita, tapi ketika nahi mungkar pasti lebih dari separuh teman kita akan memusuhi, ujar Kala Gondang. Dan itulah diberi pilihan, pilih ulama, ujar Aspiros. UAS hidup di tanah Melayu, Riau, pepatah bumi Melayu. Sekali layar tertebang, pantang surut ke belakang, ujar Irwan. UAS plus AA GIM, paket pelengkap untuk menggerakkan empati rakyat bersama IBHRS, ujar Nurleli. Diam ngelunjak, bicara dibungkam, makin lucu aja ya kita ini, ujar Rangkuti. Semoga Allah dan Pak Ustadz tetap dalam lindungan Allah. Amin, ujar Wahdrat. Hati-hati, PKI gaya baru, dulu jenderal yang dibunuh, sekarang jenderal yang membunuh. Karena semua ada di istana, kata Pak Kiflan Zain akurat, waspadalah, ujar Ferdinand. Teror ala-ala PKI aja ya, ujar Mukidi. Betul sekali, Tuan Guru. Jangan pernah mau ditakut-takutin, ujar Cimporong. Pepatah Melayu, sekali layar, berkembang, pantang mundur ke belakang, ujar PKI. Mantap, ujar Aris. Jangankan UAS, sendok yang pakai untuk makan pun akan dipanggil untuk dimintai keterangannya kalap, ujar Cahdeso. Bukti bahwa orang itu orang pengecut, ujar Basmi koruptor. Bukti bahwa orang itu orang yang pengecut adalah selalu membuat teror, ujar Basmi koruptor. Semoga UAS selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selalu diincar dan diincar adalah para ulama, ujar Kapten. UAS bukan ulama abal-abal, insya Allah tidak akan mengurutkan langkah beliau selagi di jalan kebenaran, ujar Mi. Pantas sepi pembelaan, rupanya pada diancam, ujar Haye. Banyak yang bisa amar ma'ruf, tapi sedikit yang berani nahi mungkar, ujar Asbipo PKI. Ulama garis lurus, ujar Budi. Tetap istiqomah UAS, ujar Nur. Yakin dengan UAS, orang Sumatera mana bisa ditakut-takutin? Pantang, ujar Rus. Samatat umat Islam harus pantang ditakut-takutin, ujar Suwito. Istiqomah di jalan kebenaran, ujar Kubil. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, ujar Purna. Senang sekali hidup dalam kezalimannya mereka, ujar Mulia Irwawan. PKI itu jangan didengar, tak usah gentar, ujar Diri.
Sehat selalu Tuan Guru, UAS Abdul Somad, ujar Gasepa.